Kembali lagi pemirsa dengan saya Asep Tapip dalam program Ngopi, Ngobrol Perkara Iman dan Islam. Kita akan melanjutkan masih berbasis lebah ya, karena memang Allah memberikan contoh perumpamaan ya, lebah itu sangat luar biasa untuk manusia, khususnya untuk mukmin dan mukminat. Bagaimana selanjutnya nih? Tadi kan sudah dikupas nih, ada bahwa memang dari lebah itu banyak yang dicontohkan. Sekarang bisa dijelaskan ya arti lebah dalam Islam lah, lebih luas lagi atau lebih lengkap lagi. Lebah itu dia makhluk Allah yang memberikan inspirasi bagi kita. Ketika seseorang itu mengaku dirinya mukmin beriman, maka dia akan yakin dengan kemahagungan Allah, kemahabesaran Allah. Dia bisa menangkap keagungan Allah itu dengan dua ayat. Pertama ayat qauliyah, yaitu Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah, alam semesta. Jadi kalau seorang itu beriman dia baca Quran, maka zadatum imana, akan menambah keimanannya. Dibaca ayat Quran, makin didalami maknanya, akan ditemukan banyak kemahagungan Allah di ayat Quran itu. Tapi bagi orang beriman, bukan hanya ayat qauliyah, ayat kauniyah, alam semesta ini pun bisa menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya tadi lebah. Lebah ini memang makhluk Allah, tapi memberikan inspirasi sesuai yang disabdakan Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah malu kita untuk belajar pada makhluk-makhluk Allah yang lain yang terbentang di alam raya ini. Yang semua makhluk Allah itu diciptakan tidak ada yang sia-sia. Di dalam surat Al-Quran yang sering dibaca itu, bahwa kalau orang berakal, itu namanya ulul albab. Ulul albab itu dia akan berzikir dan berfikir. Yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ulul albab, orang yang berakal itu dia kalau melihat ayat-ayat Allah dalam bentuk alam semesta, dia akan berfikir. Dari berfikir itu maka semakin kuat keimanannya sampai ada titik kesimpulan di ayat itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah nggak pernah menciptakan sesuatu makhluk sekecil apapun sia-sia. Kalau dalam pandangan kita mungkin Pak Haji, kalau kita lihat apa itu kutu, kutu teh bahasa Indonesia nah. Ya, kutu. Kutu ya. Kutu, ya. Kalau kita lihat kutu itu kan aratil, itu jadi masalah. Tapi ternyata nggak sia-sia Allah nyiptain kutu. Berapa banyak orang yang kaya dari kutu, dibuat pabrik sampo, karyawan banyak. Kita lihat jerawat bermasalah, mungkin apalagi anak-anak muda bermasalah. Tapi Allah nggak menciptakan sia-sia. Ada pabrik skincare gitu ya. Kita lihat orang di jalan bawa motor, bitu bana. Bagi orang yang kena musibah dia masalah, tapi bagi tukang tambal ban dia anugerah gitu. Nah, artinya segala sesuatu yang ada di alam raya ini akan ditangkap oleh orang beriman sebagai tanda kekuasaan Allah, termasuk lebah tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi bagi orang berpikir ya betul ya. Dari tubuh kita saja ya, cuma sayangnya bukan pengusaha muslim yang tergerak ya. Coba dari mulai ujung kuku ini. Betul. Perusahaan apa yang berkaitan dengan kuku? Iya kan? Iya. Kutek itu. Kutek. Wah, berapa omsetnya? Catutan kuku. Nah, tapi sayang bukan namanya itu bukan Wawan Hermawan gitu. Pengusaha itu bukan, tapi Lam Cantek. Kenapa tidak begitu? Tung Seng gitu. Gitu. Nah, harusnya mah kan Ramdan Juniansa gitu, pengusaha itu yang harus menggali Al-Quran sudah jelas gitu kan. Itu. Nah, itu disebutkan ya dalam Al-Quran tadi bahwa memang lebah juga disebut dalam An-Nahl, khusus kan satu surat namanya An-Nahl. Saking hebatnya lebah gitu kan, Allah catatkan namanya. Dan kita wajib mempelajarinya, wajib juga mencari ibrah dari lebah. Ya. Jadi tadi dalam Al-Quran sudah jelas. Kemudian bagi umat Islam, lebah itu melambangkan apa? Jadi lebah itu di dalamnya ada kerjasama, ada kekuatan, ada kemanfaatan, termasuk di dalamnya ada obat. Fihi syifa'un linnas, ada obat bagi manusia. Nah ini kalau itu nanti madu itu. Oh, itu madu. Segmen nanti. Oh iya sih. Yang bahas madu dulu. Sekarang lebahnya dulu. Lebahnya nanti dulu segmen ya. ketiga kita bahas madu. Jadi sekarang lebahnya tadi, jadi muslim itu atau mukmin harus seperti lebah, kemanapun dia membawa manfaat. Nah ini ada satu catatan juga tadi dari hadis tadi kan, ada 4 poin kan lebah itu. 1, lebah itu dia mengeluarkan yang baik-baik. 2, dia memakan yang baik-baik. Dari hasil makanan yang baik, maka yang keluar pun yang baik-baik. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Kalau orang beriman,
Maka yang dimakan yang baik-baik itu di dalam Quran itu yang halalan thayyiban. Yang halal dan yang baik. Halal sudah jelas, jenis makanannya halal. Karena yang diharamkan Allah jelaskan di situ. Nah, yang thayyib itu, yang baik itu, yang baik jenisnya, yang tidak merusak tubuh. Yang halal itu adalah yang halal dalam Quran dan yang halal cara mendapatkannya. Jadi kalau orang beriman itu dia, kalau Allah suruh, dia akan lakukan. Kalau Allah larang, dia tidak mau. Sekalipun menggoda mata, tapi kalau Allah larang, dia nggak mau makan, nggak mau minum. Karena berpengaruh apa yang masuk ke tubuh, jadi darah, jadi daging, maka tergerak jadi perilaku. Maka yang keluar itu karena yang masuk yang baik-baik, yang keluar yang baik-baik. Nanti orang beriman itu ucapannya baik, kemudian perilakunya baik. Nah, termasuk yang keempat tadi, dan yang ketiga, hinggap dimanapun lebah itu tidak merusak. Ya, dia tidak akan merusak. Dan kalau ada istilah Sunda itu, kalau kata guru saya, lamun teu bisa sasapu, tong motoran, ulah ngabala gitu. Jadi orang beriman itu kalau tidak bisa membereskan, yang ada jangan dirusak. Gitu. Hari ini yang banyak terjadi mungkin faktor kerusakan bumi itu adalah akibat keserakahan atau ulah tangan manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi semua kerusakan itu bukan dari Allah, dari manusia. Allah udah bereskan. Tidak bisa membereskan, jangan merusak yang ada. Allah makan menciptakan keseimbangan. Keseimbangan. Kalau di dalam Quran itu surat Ar-Rahman, kalau tidak salah itu. Mobil mizan. Mizan. Allah keseimbangan. Maka tugas kita adalah menjaga keseimbangan itu. Nah, jadilah lebah. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih sebelum berakhir nih, ada 1 menit lagi. Tadi kan baik semua tuh ada lebah. Tapi kan lebah juga suka nyeret ya, suka ngantuk. Nah itu nilai apa nih kita ambil dari nyeret? Orang mukmin ibarat lebah itu, kalau kata saya gitu ya. Jadi lebah itu lamun teu diganggu, moal ngaganggu gitu. Orang Islam itu kalau tidak diganggu, dia tidak akan merusak. Tapi kalau coba-coba diganggu kehormatannya, harga dirinya, siap tempur sapaehna gitu. Ada konsep jihad yang disebut dengan qital, dia berani berperang. Tidak mengganggu, tidak merusak. Tapi kalau agama sudah dirusak, kehormatan sudah dirusak, maka ada konsep jihad. Jihad itu pun kalau kita bahas lagi luas, bukan hanya perang. Iya, betul. Dan ketika orang berjihad pun harus membunuh, nyeret lah kalau lebah mah ya. Itu ada aturan. Nggak boleh anak yang dibunuh, yang sudah menyerah nggak boleh dibunuh. Bahkan Sayyidina Ali itu ketika melawan musuh sudah terjatuh, tinggal ditebas lehernya, nggak jadi ngebunuh. Kenapa? Karena diludahi. Ali kenapa nggak jadi membunuh? Kan sudah menyerah, sudah tinggal ditebas saja. Nggak mau. Aku jatuhkan dia pertama karena Allah. Tapi yang kedua kalinya ketika akan aku membunuh, dia meludahi wajahku. Aku marah. Aku nggak mau membunuh karena amarah. Gitu. Ada aturannya. Begitulah umat Islam ya. Harus seperti lebah. Jangan kalau dihina agamanya maka nyeret. Karena Rasulullah menyatakan demikian kan. Walaupun dirinya dihina, dilempari sampai itu, dia tidak membalas. Tapi ketika agama dihina, agama diganggu, maka Rasulullah terdepan. Ya. Sampai di sini dulu untuk segmen ini. Kita ketemu lagi setelah yang banyak lewat ini. Silakan.